Buat kamu yang lagi cari mobil tambahan, mobil dua baris, tapi minyaknya irit, kita lagi mau review, ada di belakang nih, Toyota Yaris Cross Hybrid GR. Kita cek bedah tipis-tipis ya. Ini dia tampilan depannya Yaris Cross Hybrid GR ya teman-teman. Ini model kuncinya, di lambang Toyota ini untuk kunci, di lambang buka ini untuk buka. Lalu di sini ada tombol untuk buka pintu belakang secara elektrik. Kita bedah tipis-tipis ya teman-teman. Mulai dari tampilan samping, spionnya, modelnya sudah ada lampu sen dan sudah ada kamera 360. Di sini ada logo emblem hybrid electric vehicle ya teman-teman. Dan ini sudah menggunakan over fender. Nah di sini ukuran bannya adalah ring 18 inci dengan model velg two tone seperti ini. Tampilannya sporty banget ya teman-teman. Oke, ini dia tampilan depannya. Lampu sudah menggunakan lampu LED proyektor dan sudah ada DRL, day running light, yang lampunya bisa hidup sepanjang hari. Lampu kabut juga sudah lampu LED pencahayaan putih. Di sini ada corner sensor satu dan ini tampilan Aerokit GR-nya teman-teman. Itu grill depannya. Kita lihat di ruang mesin ya. Ini dia penampakan ruang mesin, kita akan bahas kilas. Di sini adalah mesin bensinnya dan di sini adalah mesin hybridnya. Jadi di sini konsumsi bahan bakarnya bisa 1:31 hasil tes uji. Padat ya teman-teman. Tuh, kokoh, kelihatan mobilnya mobil kokoh nih. Dan sudah dapat peredam ya. Di bawah lambang Toyota ada kamera menandakan ini mobil juga sudah dilengkapi dengan sensor-sensor dan radar-radar yang cukup komplit ya teman-teman. Oke, kita masuk ke bagian samping. Ini tampilan sampingnya. Di sebelah kiri juga ada logo HEV, Hybrid Electric Vehicle. Lalu di sini ada tampilan body kit yang memanjang saya sampai dengan ke belakang. Ini bisa melindungi bodi asli dari benturan batu ataupun tampilannya jadinya lebih sporty juga. Kita masuk ke dalam ya teman-teman. Di sini untuk masuknya aksesnya adalah smart entry. Jadi teman-teman remote-nya cukup dikantongin saja. Nanti kalau misalnya mau kunci tinggal tekan sekali. Kalau mau buka juga tinggal sekali. Kalau nutup bunyi sekali. Kalau buka bunyi 2 kali. Oke, di sini sudah dilengkapi dengan talang air juga ya teman-teman. Ini dia tampilan dalamnya. Kita lihat dulu door trimnya dengan nuansa warna hitam gelap ya teman-teman. Jadi kesannya lebih sporty. Tapi di sini ada list-listnya yang warnanya black piano. Jadi tambah elegan. Di sini ada pengaturan power window. Lalu untuk tempat penyimpanan botol minum ada bisa muat 1-2 tumbler dan ada tambahan laci. Di sini juga ada speaker. Dan ini bahannya soft touch ya teman-teman. Jadi ini leather. Jadi kalau misalnya teman-teman untuk sandaran ini nyaman banget. Oke, juga kursi sudah dilapis dengan leather seat. Ini tampilannya ada list biru warna abu-abu, nuansa list biru bikin tambah mewah ya. Ini pengaturan sandaran dan kursi juga bisa reclining dan resliding. Ini dia tampilan dashboardnya teman-teman. Ada list biru, nuansa biru di sini dan di sini ada semacam list warna hitam black piano menambah kesan mewah. Di sini ada laci penyimpanan. Oke, ini tampilannya. Di sini ada semacam laci lagi untuk ngeletakin gadget mungkin ya teman-teman. Untuk dalamnya nanti kita detail per detailnya akan kita jelasin. Di handaran kepala ada tulisan GR dan ini bisa di setel ya, di adjust naik turun supaya menyesuaikan dengan ukuran kepala jadi nggak capek di perjalanan jauh. Oke, kita masuk ke baris tengah. Ini door trim pintu tengah, pintu belakang ya, sama tampilannya kayak depan. Ada list-list yang terpapat di sini dan ini black piano. Untuk bukaan pintunya juga sudah chrome ya teman-teman. Di sini ada tempat penyimpanan tumbler juga, botol minum, ada lubang speaker juga. Dan ini dia tampilannya. Kursi belakangnya di tengah sudah terdapat sandaran tangan armrest dan ada tempat cup holdernya. Jadi kalau teman-teman perjalanan jauh, ini bisa eksklusif banget ya. Dan sabuk pengaman ada 3 titik ya untuk 3 orang, satu yang tengah, satu yang kanan kiri, satu-satu. Ini kisi AC untuk di tengah teman-teman. Oke, dan ini dia sangat luas ya. Legroomnya nanti kita coba ukur. Pengaturan kursi juga bisa dilipat 40-60 ya teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman butuh tambahan tempat barang, ini bisa satu orang duduk satu tempat barang. Posisi lubang tangki ada di sebelah kiri. Ini sudah dapat langsung kaca film 3M ya teman-teman. Dan ini ada list chrome komunitas di sini. Dan ini varian yang two tone ya. Jadi warna bodinya apa tapi atapnya tetap hitam. Kita ke bagian belakang. Ini dia tampilan belakang dari Yaris Cross ya. Di sebelah kiri ada emblem Yaris Cross. Lalu model lampunya, rear lampnya itu modelnya seperti ini ya. Kesan-kesannya jadi lebih sporty. Lalu ada body kit GR juga di sini. Oke, ini lambang Toyota di tengah. Lalu di sebelah kanan itu ada lambang tipe S dan lambang HEV. Sudah ada wiper belakang, sudah ada spoiler belakang, dan sudah dilengkapin high mount stop lamp, jadi memudahkan orang untuk melihat pada saat kita ngerem. Di sini ada defogger juga ya, garis-garis kaca-kaca garis. Nah, saat ini kita buka pintu belakangnya. Ini buka pintu belakangnya sudah soft touch dan dia sudah elektrik ya teman-teman, tinggal sentuh maka dia akan terbuka sendiri. Oke. Lalu untuk menutup mobilnya ada tombolnya di sini. Bedanya kalau misalnya ini adalah nutup aja, kalau ini nutup sambil mengunci. Kita tutup ya, tekan tombol ini.
Oke, lalu metode kedua untuk membuka pintu belakangnya, teman-teman bisa buka dari remote. Yang penting ini kondisinya adalah gembok, artinya dibuka dulu, lalu ditekan tahan lama sampai dia berbunyi, maka dia akan terbuka pintunya. Nanti untuk kalau misalnya teman-teman mau cukup bukanya sampai di situ, tekan sekali lagi. Kalau mau tekan sekali lagi, dia akan terbuka terus. Kalau mau nutup juga tekan tahan lama, teman-teman, maka dia akan tertutup. Kita stop, maka dia akan berhenti. Kita tekan lagi, dia akan membuka. Kita stop lagi, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, untuk bagasinya sangat luas ya teman-teman. Ini bisa muat beberapa koper-koper besar, dan untuk botol galon minum air mineral atau stroller baby itu muat banyak ya teman-teman. Lalu tempat ban serep ada di sini. Di dalam ini nanti teman-teman di lapis kedua tinggal buka aja. Nah, di sini ada ban serep. Nah, lalu di sini ada luggage tray-nya yang teman-teman bisa tarik lalu dimasukin ke sini. Jadi untuk bisa supaya bagasi tidak terlihat ketika ada penumpang dari belakang. Oke, pintu sambil mengunci tinggal tekan saja. Nanti dia akan mengunci. Oke, kita akan masuk lihat dari bagian dalamnya ya, teman-teman. Ini dia tampilan door trim di sisi pengemudi ya. Di sini semuanya sudah ornamen black piano, lalu pengaturan-pengaturan penguncian kaca, lalu ini untuk power window, lalu ini untuk buka dan tutup pintu kunci, lalu ini untuk pengaturan kalau di posisi tengah auto maka dia akan auto folding, spionnya atau melipat. Kalau mau melipat sendiri ini, mau membuka sendiri yang ini. Ini untuk pengaturan electric mirrornya. Pengaturan kursi ya teman-teman. Di sini sudah pengaturannya sudah menggunakan pengaturan elektrik. Ini untuk sandaran. Ini untuk naik tingginya. Oke, kalau misalnya mau ditinggiin tekan tinggi, ya diangkat ke atas. Ini untuk sandaran. Lalu di sini ada banyak tombol-tombol buka pintu belakang juga, selain dari buka pintunya langsung dari remote tapi juga bisa di sini. Lalu ini untuk mengaktifkan sensor parkir. Di sini adalah auto high beam-nya bisa di-off-kan. Di sini untuk pengaturan traksi kalau misalnya di jalan berliku-liku dan jalan licin. Ini kalau untuk mengatur pengaktifan EV mode saja, dan di sini adalah auto high beam. Ini untuk manual leveling lampu sehingga buka kap mesin ada di sini. Ini tampilan setir dari Yaris Cross Hybrid, teman-teman. Di sebelah kiri ada pengaturan audio, lalu pengaturan steering switch untuk audio, dan di sini juga untuk bisa melihat odometer. Di sini untuk mengaktifkan fitur-fitur TSS dan cruise controlnya ya teman-teman. Dan di sini ada tombol drive mode. Dan ini pengaturan setirnya bisa tilt steering naik turun, dan ini bisa harus dikunci ya teman-teman. Kalau misalnya nggak dikunci nanti dia akan bergerak sendiri, gitu. Dan ini teleskopiknya juga ada ya teman-teman, bisa dimaju mundurin tergantung sesuai kebutuhan teman-teman. Untuk parking brake atau rem tangan sudah elektrik ya, tidak lagi pakai knob, jadi dia tinggal tekan tombol saja maka dia ketika nyala akan aktif lampu remnya. Lalu ini ada hold, kalau untuk di lampu merah bisa pakai yang fitur hold. Ini tampilan automatic CVT-nya, ada parking, reverse, belak mundur ya, neutral, drive, sama ini mode B. Oke, di sini fitur AC-nya sudah digital dan ada fitur auto. Ini untuk pengaturan fan-nya, ini untuk pengaturan suhunya. Ini adalah tombol starternya warna biru karena dia hybrid. Di sini terdapat dua colokan Type A, dan di sini yang 3 ampere ya teman-teman. Lalu di sini adalah fitur untuk wireless charging ya teman-teman. Untuk tempat botol minuman ini kalau misalnya butuh yang tempat botol besar bisa ada di sini teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ini yang nggak goyang-goyang, dia bisa dibuka untuk pengaturan botol minuman di sini. Sini ada laci penyimpanan ya, dan di sini ada colokan 12 volt satu untuk colokan handphone juga. Ini tampilan audio layarnya ya, udah cukup besar dan floating ya teman-teman. Ada banyak fitur, dan ini sudah ada fitur Android Auto Car. Jadi kalau misalnya nyambungin handphone tuh nggak perlu pakai kabel lagi ya, cukup menggunakan wireless connection. Ini banyak pengaturan-pengaturan, dan ini fiturnya udah sangat lengkap ya teman-teman ya. Ini tampilan odometernya semuanya sudah digital ya teman-teman ya. Nanti di sini termasuk ada indikator-indikator pada saat baterainya yang sedang berfungsi atau mesinnya yang sedang berfungsi. Ya, di sini ada trip, odo. Lalu nanti di sini ada kalau misalnya mode eco, dia akan di posisi di warna hijau. Kalau lagi posisi charge ada di sini. Ini tampilannya ya, sangat mewah ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau setting-setting time, waktu, display setting, semuanya ada di sini, termasuk bunyi-bunyi ya, buzzer-buzzer dan segala macam. Ini pengaturannya lengkap banget teman-teman, tinggal geser-geser aja. Ini benar-benar full fitur. Di sini untuk Yaris Cross tipe GR S ini sudah mendapatkan DVR juga ya teman-teman, jadi bisa record perjalanan teman-teman, sehingga kalau misalnya diperlukan teman-teman bisa ada bukti. Untuk buka sunroofnya di sini ada tombolnya, tinggal teman-teman tinggal tekan aja tombol buka, maka dia akan membuka sendiri. Dan ini hanya panoramik ya teman-teman, jadi kacanya ini tidak bisa dibuka, jadi memang kita fungsikan ini untuk cahaya masuk supaya lebih terang. Kalau untuk mau tutup tinggal tekan yang close, maka dia akan nutup sendiri. Tinggal tekan tahan lama, dia akan nutup sendiri. Beda dengan pesaingnya ya, pesaingnya ini bukanya manual teman-teman, tidak pakai tombol. Oke. Oke teman-teman, cukup sekian ya review singkat Yaris Cross HEV GR dari Meiki. Mudah-mudahan teman-teman bisa terbantu ya dengan informasi video ini. Buat teman-teman yang lagi butuh Yaris yang lebih murah, lebih terjangkau, kita juga ada baru launching Yaris tipe G yang hybrid.
Terima kasih banyak atas support dan dukungannya kepada Meiki. Semoga Meiki bisa tetap selalu melayani teman-teman di Kota Medan dan Sumatera Utara untuk kepemilikan Toyota baru ini. Thank you, see ya. Sampai ketemu lagi.